Saya rasa 10 tahun ke depan Jakarta masih memiliki daya tarik khusus. Karena kenapa? Kelengkapan infrastruktur yang ada di Jakarta cukup lengkap. Iya. Ada LRT, ada MRT, ada Transjakarta. LRT dibagi dua, ada punya Pemda DKI, punya pemerintah pusat. Komuter juga sudah cukup baik. Dan ada beberapa jaringan tol. Halo, selamat sore. Sore, Mas. Pak Heru Budi, PJ Gubernur DKI Jakarta. Sehat, Pak? Sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Sudah menyempatkan untuk wawancara khusus dengan program Detox di merdeka.com, Pak. Ya, terima kasih juga untuk Merdeka. Mungkin ada beberapa hal lah, Pak, ini yang akan kita diskusikan, ngobrol dengan Pak Heru. Ya. Nah, mungkin yang pertama soal RUU DKJ ini, Pak. Ini kan sudah disahkan ya. Saat ini Pak Heru kan sebagai penjabat gubernur. Nah, kalau nantinya Jakarta ini tidak lagi menjadi ibu kota gitu, Pak. Nah, Jakarta kan kita tahu kan demo, macet, belum lagi ngiung-ngiung mobil pejabat di sana-sini. Nah, itu nantinya kalau Jakarta nggak lagi jadi ibu kota, semua pindah aktivitas pemerintahan di IKN, gimana menurut pandangan Pak Heru? Yang pertama tentunya Pemda DKI berterima kasih kepada pemerintah pusat dan seluruh stakeholder. Keputusan Undang-Undang DKJ itu adalah tentunya keputusan yang terbaik. Keputusan yang baik untuk Jakarta, keputusan yang terbaik untuk warga Jakarta, dan tentunya komunikasi kekhususan yang diberikan Jakarta itu pasti yang diberikan yang terbaik. Nah, berikutnya tadi pertanyaannya bagaimana kalau DKI Jakarta sudah tidak menyandang ibu kota. Iya. Yang pertama adalah sebenarnya jangka panjang ini bagus. Bagusnya begini, simpel aja. Kementerian kan pindah ke IKN. Tentunya kesibukan di dalam hal kepemerintahan sudah berkurang. Itu sisi positifnya. Berikutnya adalah karena berkurang kegiatan kepemerintahan di IKN, maka Jakarta nanti ke depan tentunya harus lebih mandiri dari sisi terutama pendapatan asli daerah. Maka siapapun yang menjabat gubernur ke depan itu harus mencari untuk mendapatkan PAD yang lebih baik lagi. Membangun Jakarta ke depan. Nah, contoh, saya dalam waktu dekat mencari sebuah kegiatan yang cukup besar, misalnya ada kegiatan maraton. Yang jelas, kalau bisa kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional dan internasional yang mengundang banyak orang. Nah, menjadi sport tourism, menjadi kegiatan investasi yang lainnya, itu yang perlu kita jaga. Sehingga APBD yang saat ini kurang lebih 84 triliun bisa terjaga. Berikutnya, Pemda DKI tetap bersinergi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan untuk mengatur kembali tata ruang yang ada. Tata ruang perkantoran dan segala macam harus direvitalisasi lagi, harus dihitung lagi, harus tata ruang dicocokkan dengan kondisi terkini. Contoh, kantor-kantor pemerintahan kan cukup banyak. Iya. Tidak harus tahun ini kan, tidak juga harus tahun depan. Tentunya nanti setelah pemerintahan semuanya berlangsung dengan 100% di IKN, maka tatanan perkotaan ini sudah cukup bisa menghadapi kondisi Jakarta ke depan. Iya. Misalnya kantor BUMN kita rubah menjadi gedung-gedung komersial, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan bisnis lainnya. Kalau sekarang kan perkantorannya masih perkantoran, dalam garis miring kantor pemerintahan, berarti tidak boleh dipakai untuk berbisnis kan. Nah, ini sedang dibahas Pemda, Bappenas sudah lama sih, kita terus dengan Kementerian Keuangan. Nah, berikutnya juga terkait dengan transportasi. Bisa saja sekian puluh ribu ASN yang tadinya bergerak ada di Jakarta, sekarang berpindah ke IKN. Nah, ini kemungkinan bisa saja agak berkurang. Tetapi kekurangan ini, aktivitas ini
kita harus jaga dengan cara apa? Tetap mendapatkan daya tarik supaya investor itu mau tetap investasi di Jakarta. Bagaimana caranya? Jakarta harus tetap aman. Terantip ketertiban umum harus tetap berjalan dengan baik. Mengatasi yang PR yang terbesar saat ini adalah kemacetan. Ya, kemacetan. Maka kalau kemacetan kita bahas mengenai konsisten untuk membangun transportasi umum. Tidak hanya di Jakarta, mungkin juga bisa sampai ke Bekasi, bisa sampai ke Depok, bisa sampai ke Tangerang. Sehingga mereka yang ada di rumahnya di Tangerang, Tangerang Selatan, itu dari awal sudah bisa menggunakan transportasi. Nah, ini perlu komunikasi yang baik Pemda DKI dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Barat, Banten, dan tentunya Jakarta. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, itu nantinya kan dibilang sebagai pusat bisnis ya, Pak, perekonomiannya di Jakarta. Itu mungkin publik kadang membayangkan gitu, Pak ya. Nantinya ini akan seperti apa? Kalau sekarang kan sebenarnya sudah menggeliat lah Jakarta dengan berbagai macam bisnisnya. Nah, ke depan itu kalau pandangan Pak Heru gimana, Pak? Saya rasa 10 tahun ke depan Jakarta masih memiliki daya tarik khusus. Karena kenapa? Kelengkapan infrastruktur yang ada di Jakarta cukup lengkap. Ada LRT, ada MRT, ada Transjakarta. LRT dibagi dua, ada punya Pemda DKI, punya pemerintah pusat. Komuter juga sudah cukup baik. Dan ada beberapa jaringan tol. Nah, terkait dengan jaringan tol, DKI juga tetap mengembangkan 6 ruas jalan tol yang nanti diinisiasi oleh PT Jaya dan lainnya. Itu mengembangkan connecting yang sekarang belum tersambung. Nah, sehingga saya yakin daya tarik 10 tahun ke depan Jakarta masih memiliki ranking yang cukup baik. Pak, itu kan ditambahkan lagi satu daerah Cianjur itu, Pak ya. Nah, itu nantinya mensinergikan gitu, mensinkronisasikannya seperti apa itu, Pak ya? Dengan sebelumnya sudah ada Bogor, Tangerang gitu. Ini kan harapannya kan perekonomiannya di sekelilingnya ini kan juga menggeliat gitu kan, Pak. Tentunya kalau Jakarta tumbuh, ekonominya, investasinya, transportasinya akan berpengaruh positif terhadap Bekasi, Bogor, yang tadi mungkin juga Cianjur, mungkin juga Depok dan seterusnya. Nah, kota-kota metropolitan sekitar Jakarta ini tentunya turut tumbuh. Nah, jadi tata ruang di sekitar yang tadi saya sebutkan itu harus juga sama, bersinergi. Transportasi, bagaimana pengembangan ke Bekasinya. Berarti perencanaan di Bekasi harus sesuai dengan perencanaan di DKI Jakarta terkait dengan transportasi. Begitu juga di Depok, begitu juga di Tangerang. Tidak itu saja transportasi yang berbasis kereta api, bus ya, Transjakarta kita masuk ke arah mana? Contoh, Pemda DKI sudah cukup banyak membantu misalnya Kota Bogor, di mana saat-saat membutuhkan di saat peak season, Transjakarta itu membantu angkutan umumnya sampai dengan Bogor. Koordinasi antar dinas perhubungan dengan dinas perhubungan DKI dengan dinas perhubungan Bogor. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya sih membayangkan, ya ini menjadi kota besar ya, yang dikelola oleh 3 provinsi, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten. Ya ini harus sama sinergi untuk memberikan pembangunan yang positif di semua daerah. Oh gitu, yang nanti dikoordinasikan sama Dewan Aglomerasi itu ya, Pak? Ya, selama ini kan hal-hal tertentu sudah dibahas oleh, dikoordinir oleh Wakil Presiden. Ya tinggal dikembangkan ya, terserah pemerintah pusat kan. Kita nanti setelah ada DKJ, Undang-Undang DKJ turun, nanti ada Perpresnya turun, nanti ada Permendagrinya, ya kita ikutkan saja apa yang nanti diberikan oleh pemerintah pusat, pasti itu yang terbaik. Oh iya, oke Pak.